Jadi kasus ini tidak satu atau tidak menjadi satu. Sekalipun mungkin adalah tanggung jawab saya di dalam mempertanggungjawabkan utang-utang yang ditanggung oleh istri saya, mantan istri saya, anak saya, atau ibu saya, tentunya hal itu juga harus diperhitungkan atau dipilah, diklasifikasi yang menikmati siapa, yang memakai siapa, yang mengambil dan yang menanggung siapa. Tidak yang menikmati lalu ingkar janji kabur dari rumah. Ini permasalahannya sekalipun permasalahan keluarga, tetapi sudah berubah menjadi persoalan hukum yang sudah disampaikan sebagai laporan di kepolisian. Jadi mohon pertanggungan dan pemahaman dari dinas pendidikan terkait, dinas pendidikan pemerintahan, bahwa apapun yang saya sampaikan saya mempertanggungjawabkan, baik di depan hukum, di depan masyarakat, publik, dan lain sebagainya. Bukannya saya melarikan diri dari masalah. Sampai sekarang pun saya menanggung masalah. Tetapi semua bisa konfrontir, bisa dikomunikasikan, diklarifikasikan, karena di dalam hal rumah tangga itu rumit. Jadi kalau memang ada yang mengintervensi urusan rumah tangga saya, silakan. Kalau mau ambil istri, mantan istri saya, silahkan bicara baik-baik. Tidak usah memakai cara-cara preman, cara-cara bajingan, cara-cara intimidasi, intervensi, sampai saya ketakutan sampai dengan hari ini. Tentunya Bapak Kepolisian, Bapak Kejaksaan semua tahu kasus ini sudah saya sisir dari bawah, mulai dari keterlibatan RT RW, keterlibatan BPD, LPMD, LMD, kepala desa, bahkan camat saat itu, sekcam yang intervensi rumah tangga saya, semua tahu, saya sikat semua. Termasuk oknum-oknum anggota polisi di beberapa polsek yang berpihak dan intervensi, bahkan melakukan kriminalisasi kepada saya, juga saya sudah bertindak. Jadi laporan itu sudah disampaikan, tidak semudah seperti itu untuk dicabut. Jadi tidak ada istilah pencabutan laporan. Kalau memang itu sifatnya pengaduan, bisa saja dicabut. Tetapi untuk laporan sesuai Undang-Undang Nomor 14 per Kapolri itu tidak serta-merta laporan itu bisa dicabut. Tetapi harus ada MOU, pertemuan, pemahaman, komunikasi, perjanjian, kesepakatan, sampai batas mana itu pelanggaran dilakukan. Kalau memang itu pantasnya batasnya itu di luar batas, tentunya mendapatkan semrit atau mendapatkan sanksi. Tetapi kalau masih dalam batas kewajaran, misalnya itu urusan keluarga, bisa dikontrol, bisa dikomunikasikan, bisa ditemui, dapat memberi saran atau masukan dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan restoration of justice atau perdamaian atau restorasi of justice, atau istilahnya itu pengembalian atau penagihan. Maka dari itu, dari serangkaian laporan saya itu tetap saya bersikukuh untuk memohon, meminta kepolisian untuk sekali lagi mencermati, menyelidiki dasar berpikir dari laporan saya. Saya bertanggung jawab. Karena apa? Kasus ini benar-benar kasus, dan Saudara Indah Widiawati ini melakukan pelanggaran hukum itu tidak di satu wilayah, bahkan mulai di wilayah Temanggung. Ya, ada seseorang yang ditipu, ada di Magelang, banyak sekali Pak, di Purwodadi, di Rembang, ya Adminingsih namanya, di Todanan Blora, di Japah Blora, dan di Kunduran Blora, bahkan di Blora Kota juga ada. Juga sudah terlapor di kepolisian, sudah sedang dalam tahap penyelidikan. Kalau laporan-laporan yang dibuat banyak sekali Pak, yang saya terima tentang penipuan-penipuan yang dilakukan Saudara Indah Widiawati kepada saudara-saudaranya, saudara kita, kepada keluarga kita. Tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan suatu saat tetap akan menuntut semua, terutama penipuan kepada rekan kerja, penipuan dengan modus perselingkuhan, penipuan dengan ingkar janji, utang, arisan, dan sebagainya, itu di beberapa tempat dan beberapa personel. Hanya saja karena korban-korban itu mungkin malu
atau ewuh pekiwuh kepada saya dan keluarga saya, karena memang keluarga saya ya terpandang. Ya kalau sekedar utang 25 sampai 50 juta, bahkan 100 juta sudah dilunasi semua. Tetapi tanggung jawab Saudara Indah Wayu Widiawati itulah yang kita tuntut. Bukannya Saudara Indah Wayu Widiawati menuntut terus kepada kami untuk menuntut hal lain. Jadi urusan tuntutan terhadap anak-anak dan lain sebagainya, hak anak itu harus tertuang dalam tuntutan di pengadilan. Silakan di pengadilan, tetapi itu saya yakin sangat sulit karena itu nebis in idem. Pelanggaran yang dilakukan tentang tata etika sosial bermasyarakat maupun bertindak, Saudara Indah Wayu Widiawati sudah melampaui batas, bahkan melampaui batas kemanusiaan, tidak berpancasila, tidak berundang-undang, dan tidak bermasyarakat. Ini yang menjadi keluhan saya sampai saat ini, kenapa saya bertahan untuk sendiri dan memohon agar sesuatu itu jelas. Misalkan ya, tindakan-tindakan anarkis seperti itu sangat sering dilakukan, kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama. Karena istilahnya nabok nyilih tangan. Saudara Indah Widiawati sangat licin. Dia memerintahkan preman untuk membunuh saya. Itu hal yang sangat mungkin. Meracun melalui makanan, itu hal yang sangat mungkin. Karena apa? Sejak dulu memang begitu. Minggatan itu sudah menjadi tradisi, Pak. Jadi kalau ada permasalahan sedikit, dia tidak mau mendiskusikan, dia nyolong duit, minggat gitu, itu kan bahaya itu. Jadi mengambil dari berangkas uang berapa tanpa izin, nanti minggat. Jadi 3 bulan setelah pernikahan itu aja udah minggat, Pak. Terus 3 tahun tidak pulang. Tahun keempat ada sesuatu, pengen uang untuk dukungan calon kepala desa dari bapaknya atau saudaranya, kita menyumbang uang, dia minggat lagi, pulang, tidak kesini lagi sampai 2-3 tahun. Minta kuliah, kita kuliahkan, kita ragati. Minta nyalon dewan, kita juga ragati, Pak. Dari PDP waktu itu, kalau 200 juta ya makan habis, Pak. Lalu minta dukungan, dana, dan lain sebagainya, mungkin ini bawah meja untuk menjadi BPD, untuk menjadi guru. Dan akhirnya diterima PNS. Setelah diterima PNS ini ada waktu, jeda waktu untuk melakukan kejahatan, Pak. Diterima 2010, terus sekitar Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekitar 9 bulan, ya 8 bulanan itu melakukan pengurasan aset. Jadi utang-utang kesana kemari gitu, saya diajak ke BKK